Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman PHP. Dan pada video kali ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu chatbot ya. Nah, dimana chatbot ini anggaplah nanti kita bisa buat sebagai asisten pribadi kita ya. Dimana ketika orang mengunjungi situs kita, dia akan mendapati halaman seperti ini ya. Nanti di sini saya beri nama Ngoding Pintar Chatbot ya. Lalu ketika halaman ini diakses, otomatis nanti kita disambut ya oleh botnya. Misalnya, hai, ada yang bisa saya bantu. Kalau kita ketikkan misalnya hai gitu ya, kalau kita tekan kirim, maka dia akan membalas, hai teman, apa kabar nih? Misalnya kita jawab lagi, alhamdulillah baik misalnya gitu ya. Kalau kita kirim, nah nanti akan dia balas lagi ya. Atau misalnya ini dia tidak kenali, baik. Nah, kalau misalnya kita bilang baik, maka dia balas syukurlah, semoga sehat selalu. Nah, nanti di sini kita bisa tanya jawab seperti itu ya, layaknya bot lah ya. Mungkin teman-teman sering lihat bot di Telegram atau dimanapun itu. Nah, kita buat sederhananya ya. Nah, di sini kita mau pelajari gimana sih cara buat bot sederhana ya. Mungkin nanti ini berguna untuk teman-teman ketika membuat sebuah project ya, butuh bot di dalamnya. Nah, nanti kita bisa buat seperti ini ya. Nah, intinya di sini kita siapkan nanti pertanyaan, misalnya kira-kira yang diketikkan orang tuh apa yang mau ditanyakan. Nah, nanti dari pertanyaan itu ada jawabannya. Jawabannya apa? Misalnya ini ya. Nah, ini saya ketikkan hai. Nah, nanti di ini jawabannya, hai teman, apa kabar nih, misalnya gitu ya. Kalau kita jawab baik, maka dia jawab lagi, syukurlah, semoga sehat selalu misalnya gitu ya. Kalau kita tanya lagi, kamu siapa? Kalau kita kirim, nah nanti dia akan menjawab lagi ya. Nah, nanti di sini kan butuh banyak parameter ya untuk pertanyaannya. Nah, nanti kita juga siapkan jawabannya seperti itu. Nah, di sini kita memanfaatkan jQuery Ajax ya. Jadi kita tampilkan pesannya otomatis ya. Otomatis itu menggunakan Ajax nanti. Nah, nanti di sini kita modelnya kita buat begini. Nah, nanti dari database ya, dari database di sini kita siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira orang akan mengetiknya gitu ya. Nah, misalnya halo, hai, woi gitu ya. Nah, nanti jawabannya apa kalau ketika orang-orang mengetikkan ini. Nah, misalnya tadi saya bilang selamat pagi atau baik atau sehat, nanti dia jawabnya apa gitu ya. Kalau saya bilang seperti ini misalnya pagi, nah, saya kirim, maka dia akan menjawabnya, hai selamat pagi teman gitu ya. Kalau saya bilang siang, dia akan menjawabnya selamat siang teman gitu ya. Nah, seakan-akan dia paham ya, padahal di sini kita akan siapkan jawabannya gitu ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman kembangkan lah ya. Nah, jadi cara buat seperti ini sebenarnya mudah ya. Yang penting kita paham dulu pemrograman PHP, kemudian kita pelajari Ajax ya, jQuery Ajax, karena kita akan menampilkan pesannya tanpa mereload halaman ini. Nah, gimana caranya? Caranya gampang sekali ya. Nah, di sini silakan teman-teman buka text editornya. Nah, nanti di sini saya akan sediakan dua file ya. Nanti teman-teman boleh download dari link di deskripsi ya. Nanti saya sediakan. Ini sebenarnya template ya. Saya gunakan tampilan ini adalah template. Nah, nanti di sini kita tinggal membuatkan PHP-nya ya. Nah, namun di sini belum ada PHP-nya, baru index.php dan stylenya ya untuk tampilannya. Nanti teman-teman bisa mengubah gambarnya, misalnya mau mengubah background ya. Background ini teman-teman bisa rubahnya dari sini seperti itu ya. Nah, nanti ini teman-teman utak-atik lah ya. Nah, di sini nanti silakan teman-teman download dari link deskripsi yang akan saya berikan. Nah, di sini kita akan coba melanjutkan untuk PHP-nya. Nah, ini kan sudah saya buat nih ya. Nah, sekarang saya sudah simpan ya file lainnya yang namanya chatbot yang ada di htdocs. Nah, nanti itu tinggal saya panggil localhost kemudian chatbot ya. Nah, seperti itu. Nah, namun di sini belum ada PHP-nya ya. Jadi kalau saya ketikkan tes, saya klik
kirim, dia tidak akan terkirim ya, karena belum ada codingannya sama sekali, baru tampilannya seperti itu ya. Nah, nanti ini silakan teman-teman download dulu file kebutuhannya. Nah, ini juga database-nya nanti akan saya kasih. Di sini saya beri nama lat chatbot ya. Nah, nanti di sini pertanyaannya teman-teman boleh tambahkan ya, tambahkan. Nah, atau teman-teman mau buat sendiri bisa ya. Ini struktur tabelnya satu tabel, kemudian strukturnya seperti ini ya. Nanti di sini ada ID, tipe datanya integer, kemudian dia auto increment, kemudian pertanyaannya panjang karakternya 300, tipenya varchar, begitu juga dengan jawabannya seperti itu ya. Nah, jadi kita hanya butuh satu tabel ya, karena itu akan menampung pertanyaan dan jawaban. Nah, namun di sini kita input pertanyaan dan jawabannya langsung ke tabelnya ya. Jadi kita tidak buatkan inputan. Kalau teman-teman mau kembangkan, membuatkan inputan pertanyaan dan jawabannya, itu lebih bagus lagi ya. Nah, nanti silakan teman-teman kembangkan ya. Nah, jadi silakan teman-teman download dulu kebutuhan chatbot ini. Kalau sudah, silakan pindahkan ke htdocs-nya, lalu silakan teman-teman open ke text editornya. Kita akan lanjutkan untuk ke PHP-nya ya. Oke, kalau sudah sampai di sini ya, yang perlu tuh teman-teman perhatikan adalah yang pertama, di sini kita ada form ya. Di sini kita ada form, kemudian di dalamnya ada beberapa kelas ya. Di sini ada bot inbox ya, ini nanti kita butuhkan. Kemudian ini akan kita looping ya, nanti kita akan menggunakan Ajax. Kemudian di sini adalah pesan pertama ketika halaman ini di load ya. Nah, di sini ada hai, ada yang bisa saya bantu ya. Jadi ketika kita jalankan botnya, nah maka yang pertama kali ditampilkan adalah pesan ini, hai, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian nanti di sini ada untuk inputannya ya. Nah, nanti di sini ada teksnya. Di sini saya beri nama teks pesan ya. Di sini ID-nya teks pesan. Kemudian di sini ada button kirim ya. Nama ID-nya send button ya. Send BTN. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan memanfaatkan jQuery Ajax ya. Nah, terbukti di sini sudah ada dua JavaScript yang kita panggil ya. Yang pertama ada kit untuk icon-iconnya, kemudian yang kedua untuk jQuery-nya ya, biar Ajax-nya bekerja seperti itu. Nah, ini membutuhkan database. Nah, ini membutuhkan koneksi jaringan ya, karena kita tidak mengambil filenya, namun kita langsung arahkan ke situsnya ya, seperti itu. Kalau sudah, silakan kita arahkan ke paling bawah sini. Nah, kita akan buat begini ya, kita simpannya di bawah HTML, boleh ya, di bawah HTML aja. Kemudian di sini kita tambahkan script ya. Kita akan manfaatkan JavaScript. Lalu selanjutnya kita akan buat begini. Dokumen pembuka dan penutup, kemudian ready, lalu function. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita buat begini. Nah, ini artinya apa? Ini kita persiapkan ketika halaman ini sudah berhasil di load, maka kita akan melanjutkan codingan atau isi script yang ada di dalam sini ya. Nah, jadi ini kita pastikan dulu dokumen halaman ini terload ya, atau sudah diakses penuh. Nah, maka kita akan lanjutkan untuk menjalankan script yang ada di dalamnya. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buat begini ya. Nanti kita akan buat seperti ini. Jika tombol kirim diklik ya. Nah, di sini kan ada tombol kirim ya. Ketika kita ketikkan sesuatu di sini, nanti ada muncul tombol kirim di sini ya. Nah, maka ini yang akan kita siapkan untuk diklik ya. Nah, jika itu diklik, jika tombol kirim diklik, maka dia ngapain ya? Nah, sebelumnya kita buat dulu begini. Kita panggil dulu. Kita menggunakan pagar ya. Kenapa kita menggunakan pagar? Karena di sini kita menggunakan ID ya. Nah, ini dasar JavaScript ya yang kita butuhkannya. Nah, kemudian pagar, lalu nama ID-nya yaitu send BTN ya, send min BTN, seperti itu.
kemudian on klik, koma, kemudian function, kemudian kita buat begini. Jadi jika tombol klik dikirim, jika tombol kirim diklik, maka kita akan mengeksekusi script yang ada di dalamnya ya. Nah, apa yang ada di dalamnya? Yang pertama, kita mau mengambil inputan pesan ya. Nah, dari mana? Dari teks pesan yang ada di atas. Kita tampung ke dalam variabel dulu, yaitu variabel pesan sama dengan, nah ini kan dia ya, kita mau ngambil dari sini, dari ID ini. Maka kita buat begini, pagar, kemudian teks pesan titik file ya. Nah, kita buat begitu. Nah, di sini kita mau mengambil isi dari inputan pesan ini ya. Apa yang kita ketikkan di sini kita akan tampung ke dalam variabel pesan ya. Misalnya tes ya. Nah, tes ini kita akan tampung ke dalam variabel pesan ini. Oke, kemudian selanjutnya di bawahnya kita akan tampung pesan ke variabel ya. Variabel, kita buat variabel MSG nanti ya. Nah, ini kita buatkan dulu variabel MSG sama dengan, nah ini kita buat begini ya, petik satu aja, kemudian isinya div, kemudian class user inbox ya, kemudian inbox, lalu kita tutup divnya, kemudian di dalamnya, di dalam sini lagi kita buatkan div lagi ya, kita buatkan div lagi, div, kemudian class sama dengan ini MSG header, kemudian kita tutup, lalu kita tambahkan tag P ya di sini ya, tag P, ini kita tutup dulu, ini kita tutup begini, kemudian nanti dia seperti ini ya. Ini kita tutupnya di sini, penutup divnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman pause dulu videonya, kemudian nanti disimak baik-baik ya penulisannya seperti apa. Nah, ini kita hubungkan ya menggunakan plus, kemudian kita ambil variabel pesan yang sudah kita isi dari inputan teks pesan di atas, kemudian kita sudah buat seperti itu, jangan lupa titik koma ya. Nah, ini silakan teman-teman ketikkan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya dari mana? Ini sebenarnya dari atas ini ya, dari atas ini dari atas ini ya. Nah ya. Nah, namun di sini nanti untuk user ya. Kalau di sini kan untuk botnya ya. Ini kan untuk botnya. Kemudian ini nanti untuk user inboxnya ya. Nah, nanti dia akan modelnya seperti ini ya. Kalau saya jalankan lagi yang tadi, kemudian materi chatbox. Nah, nanti kita akan buat begini, misalnya hi gitu ya. Nah, nanti ini dia ya. Nah, ini kan untuk botnya ya. Ini untuk botnya, kemudian ini untuk usernya ya. Jadi untuk user yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini usernya dari untuk apa? Untuk CSS-nya ya. Nah, nanti di sini kita sudah deklarasikan kelas-kelasnya. Jadi kita buat sama aja ya biar tidak ribet lagi nantinya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita tampung pesan ke dalam variabel ini ya. Jadi nanti dia modelnya begini. Kemudian di bawahnya kita buatkan seperti ini. Masukkan ke form chat. Nah, ini kan kita sudah tampung ke dalam variabel message ya. Nah, sekarang kita mau masukkan variabel message ini ke dalam form ya, ke dalam form chat. Ke dalam sini ya, ke dalam ini kan form chatnya nih. Nah, ini kita mau masukkan ke dalam sini. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah seperti ini. Kita buatkan nah, ini kita menggunakan kelas ya. Kenapa kita menggunakan kelas? Karena di sini ada kelas form ya. Nah, ini ada kelas form. Nah, maka kalau kelas kan menggunakan titik, kalau ID menggunakan pagar ya. Nah, itu dasar dari JavaScript yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini kita isikan
form ya, hati-hati bukan from tapi form ya. Kemudian dot open ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi JavaScript ya. Nah, ini kita tambahkan ke dalam form. Apa yang kita mau tambahkan? Kita mau tambahkan adalah pesan yang ini ya. Kita akan tambahkan pesan yang ini. Kita coba dulu ya. Kalau sudah, silakan kita coba refresh. Oh sorry, yang ini ya, yang ini. Kita refresh, kemudian kita coba ketikkan sesuatu, tes misalnya. Kalau saya klik tombol kirim, maka dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini dia. Nah, cuma ini kan belum ada balasannya ya. Ini belum ada balasannya. Kenapa? Karena kita masih sampai sini ya. Kita baru berhasil memasukkan pesan yang kita inputkan ke dalam form ya. Jadi kita ketik dulu sini, kemudian kita eksekusi tombol kirim, maka dia masuk ke dalam form sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengosongkan ya. Jadi ketika kita klik kirim, harusnya di sini kosong ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita buat begini dulu. Ini kosongkan inputan pesan ya. Nah, kemudian di sini kita buat begini. Pagar, kemudian teks pesan dot file ini kita isikan kosong seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian kita coba lagi ya. Nah, ini kita eksekusinya satu-satu ya, pelan-pelan kita eksekusi. Kita lihat hasilnya ya. Misalnya di sini kita ketikkan hi, lalu kita klik kirim, sudah masuk ke dalam form. Sekarang inputannya kosong ya. Nah, jadi itu fungsinya yang ini. Nah, jadi di sini kita buatkan step by step biar teman-teman tuh lebih paham ya, lebih paham ini fungsinya apa, ini ketika dieksekusi dia modelnya bagaimana, seperti itu ya. Kita lihat hasilnya ya. Misalnya di sini kita ketikkan hi, lalu kita klik kirim, sudah masuk ke dalam form. Sekarang inputannya kosong ya. Nah, jadi itu fungsinya yang ini. Nah, jadi di sini kita buatkan step by step biar teman-teman tuh lebih paham ya, lebih paham ini fungsinya apa, ini ketika dieksekusi dia modelnya bagaimana, seperti itu ya. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah berhasil memasukkan inputan kita ke dalam form. Selanjutnya kita akan membuat balasannya. Nah, oleh karena balasannya itu ada di dalam database ya, maka kita akan siapkan untuk Ajax-nya ya. Nah, jadi nanti di bawah sini kita akan persiapan Ajax ya. Nah, gimana menggunakan Ajax? Kalau teman-teman belum paham tentang Ajax, silakan pelajari dasar-dasarnya ya. Di channel ini juga sudah ada, pernah saya bahas tentang jQuery Ajax ya. Itu dasar-dasarnya, silakan teman-teman pelajari. Kemudian, nah nanti bagaimana cara pakainya? Cara pakainya gini, kita tambahkan dulu simbol $, kemudian dot, lalu Ajax ya. Nah, kita buat begitu. Lalu pembuka dan penutup kurung biasa, lalu pembuka dan penutup kurung kurawal, enter ya. Nah, di dalamnya kita akan eksekusi codingan Ajax-nya ya. Nah, namun untuk buat seperti ini kita harus tambahkan dulu jQuery-nya ya, karena tanpa jQuery dia tidak akan bisa running ya Ajax-nya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita buat begini, yang pertama yang harus kita siapkan adalah URL ya. URL. Nah, URL-nya di mana? URL-nya nanti kita akan buatkan file server ya. Nanti kita namakan file servernya adalah pesan aja. .php ya. Jadi nanti akan ada file pesan .php untuk mengeksekusi query-query untuk ke database-nya. Nah, ya, intinya begitu. Kemudian di sini kita koma. Lalu di bawahnya setelah URL adalah tipe ya. Nah, tipe yang kita mau kirim ini apa tipenya ya? Yang kita mau kirim adalah tipenya post ya. Nah, boleh juga get, terserah teman-teman ya. Namun di sini kita kan inputan ya, berarti kita gunakan post. Lalu data, ini data apa yang mau kita kirim? Yang kita mau kirim adalah
isi pesan ya. Nah, nanti isi pesan ini yang akan dieksekusi di file pesan.php ya. Isi pesan dia akan menampung isi pesan sama dengan plus string pesan ya. Nah, jadi variabel pesan nanti kita tampung ke dalam sini ya. Nah, jadi data ini akan mengirim yang ini. Isi pesan sama dengan pesan kita apa yang kita ketikkan, misalnya hi gitu ya. Berarti nanti eksekusinya gini. Isi pesan sama dengan hi. Nah, nanti modelnya begini ya. Nah, kalau kita buatkan yang lain ya menyesuaikan ya. Nah, nanti dia buat begitu. Selanjutnya kita akan eksekusi ketika datanya berhasil dikirim ya. Maka kita akan menggunakan pesan sukses. Lalu kita buat begini. Sukses function. Kemudian nanti di sini ada resultnya atau hasilnya ya. Nanti kita buatkan begini. Nah, setelah sukses ini kita mau ngapain di sini nih ya. Nah, nanti kita akan kasih keterangan coba begini. Jika sukses ambil data, tampung ke dalam variabel ya. Variabel balasan. Nah, jadi nanti kita akan buat begini ya. Jadi ini kan sudah ada pesannya nih, kita tampung ke dalam sini ya, ke dalam variable message ini ya, MSG ini. Nah, nanti di sini ketika balasannya ada, nanti kita tampung ke dalam variable balasan ya. Kita buat dulu di sini string balasan sama dengan, nah kita buat div, atau ini mau di copy boleh ya, ini mau di copy boleh, ini kita copy aja ya, ini kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam sini. Nah, dia begitu modelnya. Nah, nanti tinggal kita rapikan ya, ini tinggal kita rapikan, ini tinggal kita rapikan begini. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti silakan teman-teman jadikan satu aja. Ini kita copy dari atas ya, dari atas tadi. Silakan teman-teman rapikan. Oke, div-nya lagi sampai dia warnanya kuning gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di sini kan kita sudah berhasil copy yang dari atas ini ya, yang ini kita copy tadi kan, mulai dari bot. Kenapa bot? Karena balasan kan otomatis yang bot ya. Nah, kalau yang tadi kan inputan kan adalah user ya. Nah, untuk yang balasan ini adalah bot. Tinggal kita ubah apanya? Tinggal kita ubah yang ini pesannya ya. Isi pesannya ini tinggal kita rubah. Nah, kita tinggal tambahkan begini, petik satu, kemudian di tengah-tengahnya kita tambahkan plus. Lalu kita isikan result ya, atau hasil yang dikirimkan dari pesan sukses ini ya. Kemudian kita tampung ke dalam sini. Nah, nanti balasannya apa? Nanti dia masuknya di sini gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu di bawahnya kita akan masukkan ke dalam form chat. Nah, kayak tadi ya. Kayak tadi, ini kita sudah tampung ke dalam variable message, lalu kita masukkan ke dalam form chat gitu ya. Nah, cara masukkannya gimana? Sama kayak tadi ya. Tinggal ini kita copy lah ya. Kita tinggal copy aja. Kemudian pastekan di sini. Lalu apa yang mau ditambahkan ke dalam form adalah variable balasan ya, bukan lagi variable message. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, ini kita buat lagi begini. Buat form otomatis scroll ke bawah jika ada pesan baru. Nah, jadi kalau misalnya ada pesan baru kayak kita chat biasa lah ya, yang chat yang paling atas nanti dia naik ke atas ya. Kita nanti fokusnya ke chat yang baru ya, chat yang baru yang akan kita lihat. Caranya gimana? Caranya kita buat begini. .form, kemudian scroll. Nah, nanti ada pilihannya di sini ya, scroll top. Kemudian di sini kita tambahkan pembuka dan penutup kurung biasa, lalu kita tambahkan lagi begini.
Oke, kemudian nanti di sini di luar pembuka dan penutup kurung kurawal untuk kurung biasa untuk form ini kita tambahkan lagi begini, scroll hack. Nah gitu ya. Nah kita silakan teman-teman ketikkan yang ini ya. Nah ini intinya untuk membuat scroll kita otomatis ke bawah ya. Jadi nanti kita fokusnya di bawah karena pesan kita ada di situ ya. Nah kalau sudah sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya untuk Ajax-nya. Nah namun di sini belum bisa kita eksekusi. Kenapa? Karena kita belum menambahkan ini ya. Kita belum menambahkan URL pesan ini. Jadi kalau kita refresh, ya, maka di sini ketika kita ketikkan hi, kita kirim, maka belum ada balasan ya. Nah caranya kita buat dulu pesan ini ya, pesan titik PHP ini. Silahkan teman-teman buatkan dulu filenya di dalam folder yang sama ya. Di sini kita isikan pesan titik PHP. Lalu di situ kita ngapain di sini ya? Nah di sini kita akan buat hubungannya dengan database ya. Kita akan membuat dia hubungannya dengan database. Apa yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan koneksi ke database. Nah, kita connect dulu ke database-nya. Caranya gimana? Seperti biasa, koneksi sama dengan MySQL connect. Kemudian server kita localhost, kemudian user kita ya, username dari server kita, misalnya kita masih offline ya, maka di sini root. Kalau teman-teman sudah online silakan sesuaikan dengan username-nya ya. Kemudian passwordnya di sini kosong. Lalu yang terakhir adalah nama database ya. Nama database teman-teman apa? Nah di sini saya nama database-nya adalah lat_chatbot ya. lat_chatbot. Maka di sini saya buat gini, lat_chatbot ya gitu. Terus kalau misalnya ada error or die, di sini kita isikan misalnya database error. Nah, gitu. Kemudian kalau sudah berhasil koneksi database-nya, kita akan ambil pesan dari Ajax. Nah, gimana cara ngambilnya ya? Nah, cara ngambilnya coba teman-teman lihat. Di sini kan kita sudah siapkan nih Ajax. Kemudian ada beberapa yang kita kirim. Yang pertama URL-nya kita tangkap pesan titik PHP. Nah, kita sudah dapat nih pesan titik PHP di folder yang sama ya. Kemudian di sini tipenya post. Kemudian ada yang kita kirim di sini yaitu isi pesan ya. Nah, data isi pesan yang kita kirimkan. Yang ini yang kita mau tangkap ya. Ini yang kita mau tangkap. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita buatkan variabel pesan sama dengan kita akan manfaatkan MySQL rel escape string ya, biar lebih aman. MySQL kemudian rel escape string. Nah seperti itu. Kemudian kita panggil koneksi, kita panggil koneksi, lalu kita panggil string post ya, string post, kemudian isi pesan. Nah perhatikan di sini kan ada perbedaan nih. Mungkin teman-teman bilang kan di sini di inputnya di apa namanya, di teks pesan bukan isi pesan. Nah coba kita lihat Ajax ini dia sudah mengirimkan tipenya post ya, maka di sini kita ambil tipenya post. Kalau get berarti di sini kita ambil get. Kemudian di sini ada isi pesan. Nah di sini kan kita ganti bukan lagi teks pesan tapi isi pesan, maka yang inilah yang kita tangkap ya. Nama post kita tuh adalah isi pesan. Yang ini yang kita ambil ya. Maka di sini kita ambil seperti yang tadi saya sudah jabarkan ya. Isi pesan sama dengan apa? Misalnya isi pesan sama dengan hi. Berarti isi pesan itu kita panggilnya di sini. Nah, kalau pesannya hi, maka nanti di sini isinya hi begitu ya. Nah, kita sudah buat begitu. Kalau sudah, selanjutnya adalah cek pertanyaan ke dalam tabel. Ada ndak pesan hi itu di dalam tabel kita ya, di dalam pertanyaan kita, daftar pertanyaan kita? Kalau ada nanti dia tampilkan jawabannya, kalau tidak ada nanti dia tampilkan pesan misalnya maaf saya belum paham yang Anda katakan, misalnya begitu ya. Nah di sini kita buatkan variabel check data sama dengan MySQL, kemudian query, kemudian di sini kita panggil dulu koneksinya, lalu di sini kita tampilkan pesan select jawaban. Nah yang kita mau tampilkan jawaban ya, maka di sini kita langsung buat aja select jawaban from
mana ya, dari mana, tabelnya tabel apa, tabelnya adalah tabel chatbot ya. Nah di sini kita buat from chatbot where berdasarkan apa, berdasarkan pertanyaan. Nah pertanyaannya ini hati-hati ya, ini adalah text field ya, di sini ya field kita ya. Maka di sini field kita pertanyaan like. Nah kita menggunakan like. Kenapa kita menggunakan like? Karena kita mau cari yang mirip-mirip ya. Kita mau cari yang mirip-mirip. Misalnya hi, ada ndak di baris data itu, ada ndak yang berhubungan dengan hi? Kalau ada kita tampilkan jawabannya, kalau tidak ada kita skip ya, atau kita tampilkan jawaban yang salah. Nah kita isikan seperti ini. Kita isikan like, kemudian petik satu, di dalamnya kita gunakan persen ya, karena kita menggunakan like maka di sini kita menggunakan persen. Persennya adalah isi variabel kita ya, kemudian di sini variabel pesan kita yang kita masukkan ya. Nah ini maksudnya apa ini kita perintahkan ke tabel, tolong tampilkan ya, atau select, tolong tampilkan jawaban dari tabel chatbot berdasarkan pertanyaan yang mirip seperti ini ya. Yang mirip seperti apa? Misalnya hai, assalam, selamat pagi, begitu ya. Nah kalau sudah, kita buat begini. Selanjutnya di bawahnya kita akan uji jika pertanyaan atau data ditemukan maka tampilkan jawabannya ya. Nah caranya gimana? Kita uji aja langsung. If mysql kemudian nums row. Nah jadi jika barisnya lebih dari 0 berarti datanya ditemukan ya. Maka di sini kita dari mana? Dari cek data ya. Nah ini lebih besar dari 0, maka kita akan tampilkan ya. Di sini kita akan tampilkan hasil query tampung ke dalam variabel data ya. Nah string data sama dengan mysql fetch, kita pakai asok ya. Kemudian di sini dari mana? Dari cek data. Kemudian di bawahnya kita buatkan begini, kita tampung lagi jawaban ke dalam variabel untuk dikirim kembali ke Ajax. Nah jadi kalau sudah ada jawabannya, kita tampung dulu ke dalam variabel untuk kita kirim kembali ke Ajaxnya. Caranya gimana? Kita buatkan begini, misalnya balas sama dengan, atau kita buat balasan sama dengan string data. Dan apa yang kita mau kirim? Kita mau kirim adalah jawaban ya. Nah jawaban ini dari mana? Jawaban ini dari field tabel kita yang ini ya. Nah jadi misalnya nih usernya mengetikkan hi. Nah lalu kita akan memerintahkan query, tolong cari yang berhubungan dengan hi di sini ya, yang mirip-mirip ya, atau yang ada kata hi-nya. Nah maka di sini kan dapat nih hi, maka dia kirim jawaban yang ini yang dikirimkan gitu ya. Setelah itu kita akan echo ya, kita akan echo string balasannya. Nah nanti ini akan dikirim ke Ajaxnya. Lalu else, selain itu, nah ini kan kalau datanya ditemukan ya. Nah kalau datanya tidak ditemukan maka kita akan cetak echo, misalnya maaf saya belum menemukan jawaban yang kamu maksud. Nah misalnya begitu ya, anggaplah dia sedih ya. Seperti itu. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian kita coba ya, kita coba dulu. Bismillah, semoga bisa ya. Kita refresh, kemudian di sini kita coba hai, kita kirim. Nah maka di sini pesannya adalah hai teman, apa kabar? Betul enggak? Betul ya. Nah karena kita mengetikkan hai maka di sini kita ditampilkan hai teman, apa kabar gitu ya. Kalau kita ucapkan misalnya assalamualaikum gitu ya, bisa enggak? Kalau kita kirim, nah maka dia akan menjawab waalaikumsalam. Kenapa dia bisa tahu? Ada enggak assalamualaikum dalam database kita?
Nah, ada ya. Nah, jadi di sini ada assalamualaikum, maka jawabannya adalah waalaikumsalam gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tanya siapa kamu misalnya gitu ya, kirim. Nah, di sini kita jawab. Di sini botnya jawab, saya hanya bot. Anda bisa memanggil saya bot gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita bilang terima kasih, kirim. Nah, sorry, ini kan. Oh, coba kita bilang makasih. Nah, sama-sama teman gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya besar kecilnya huruf mempengaruhi ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau ini sesuaikan aja, misalnya huruf kecil aja semuanya, huruf besar semuanya. Atau nanti bisa teman-teman akalin juga ketika misalnya saya buat assalam. Nah, nanti ini kita buatkan dulu huruf kecil semuanya, kemudian baru dicari ke tabel seperti itu ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan logika teman-teman lah ya. Misalnya kita jawab di sini siang misalnya. Hai, selamat siang. Nah, ini yang tadi kita ini ya. Jadi chat kita tuh ke bawah terus. Jadi yang di atas nih otomatis scroll seperti ini ya. Nah, jadi kalau makin banyak chat kita nanti akan menyesuaikan seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa mudah ya untuk membuat chatbot seperti ini. Kita tinggal manfaatkan Ajax ya. Jadi silakan teman-teman pelajari. Ajax ini sebenarnya sangat penting ya dipelajari untuk pemrograman, karena kita bisa membuat aplikasi itu tanpa reload ya. Simpan, edit, hapus, kita buat aplikasinya tanpa reload seperti aplikasi desktop ya. Desktop itu kan ketika kita buat simpan, edit, hapus kan dia tidak nge-reload ya. Nah, tidak kayak berbasis web dia nge-reload lagi halamannya gitu ya. Nah, kalau dengan adanya JavaScript atau jQuery Ajax ini, kita bisa membuatnya tanpa reload seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa mudah ya untuk membuat chatbot seperti ini. Silakan teman-teman kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini lumayan lah untuk menambah portofolio kita dalam membuat aplikasi ya. Nah, nanti kalau ditanya klien, kamu sudah pernah buat apa aja? Saya pernah buat chatbot sederhana misalnya, caranya yang modelnya begini gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti ini boleh teman-teman kembangkan lah ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.